ngeberkedran lur. Ini ada teman lur. Itu tempat saya kok terbangnya susah ya mas. Kadang kalau goyang-goyang kadang nggak stabil. Oh iya ya, ini lur. Ada pertanyaan dari teman droner kita ya lur ya. Akan saya tunjukkan cara terbaik menerbangkan drone GPS sekelas Toys ini ya lur. Ini drone Toys ya lur ya. Artinya apa? Belum dilengkapi sensor-sensor yang memadai. Berbeda drone yang sudah dilengkapi dengan sensor-sensor ya lur ya. Biarpun ada sensornya, tapi untuk benda yang besarnya 1 mili 2 mili seperti kabel tetap tidak kena sensor ya lur ya, bisa ditabrak itu. Tapi ini drone ini kan belum ada kelengkapan sensor-sensornya. Sekarang akan saya tunjukkan cara yang baik menerbangkan drone GPS sekelas Toys ini ya lur ya, agar lebih paham cara menerbangkannya. Oke lur, kita menuju ke studio dulu. Studio 1 Purnama Channel ya lur ya. Jangan lupa di subscribe, di like, dan dikomentari ya lur ya, biar kita lebih semangat lagi. Oke lur, yuk kita baca-baca buku manualnya. Oke lur, kita jumpa lagi lur dengan studio 1 Purnama Channel. Oke lur, di sini kita membahas lagi drone terbaru Vansky X1 Pro ya lur ya. Drone-nya ini ya lur ya. Drone-nya ini. Di sini kita membahas tidak masalah terbangnya atau unboxing, karena di jilid 1 dan jilid 2 kemarin kita sudah membahas cara setting GPS, cara tahu ngelok apa tidaknya drone tersebut. Nah, di sini lor kita akan membahas masalah bukunya lor, manual booknya atau primbon-primbonnya ya lor ya. Begini lor, kebanyakan orang penggemar drone, penghobi drone itu kesulitan masalah cara menerbangkannya. Saya banyak baca-baca komen-komen di akun Facebook saya, di komunitas drone Solo Raya ya lur ya, komunitas drone Solo Raya di sini ya lur ya. Nanti ya tampil komunitas drone Solo Raya itu persatuan perkumpulan dari penghobi ya lur ya, penghobi drone di seluruh Solo Raya. Begini lur, banyak komen itu saat beli drone ini lur, kesulitan mau menerbangkannya. Saya beli baru kok tidak bisa terbang ya. Saya beli baru drone ini kok terbangnya ngaco, tidak seperti drone GPS yang lain. Nah begitu lur. Itu sebabnya apa lur? Sebabnya satu, kurang memahami isi bukunya lur, isi manual booknya. Maklum lur, manual booknya itu ini lur, manual booknya itu bahasa Inggris lur. Nah seperti ini lur. In order to ensure the electromagnetic. Nah itu lur, kesulitannya itu bahasa Inggris. Dan di sini pun bahasanya Mandarin lor. Nah, itu kesulitannya itu lor, Mandarin. Nah begini lor,
Nah, kita sekarang akan membahas bukunya lur. Kalau bukunya tulisannya seperti ini lur, seperti saya yang ndak mudeng bahasa Inggris, ya godak gaduk ya lur cara menerbangkannya lur. Tapi di yang pembuat drone, pabrik drone-nya sudah melengkapi dengan gambar-gambar seperti ini lur. Bahkan di channel YouTube-nya sudah ada videonya, tapi mungkin kalau melihat videonya kurang lengkap ya. Nah, ini saya di sini akan melengkapi penjelasan manual book dengan bahasa Persatuan Indonesia ya lur ya. Oke lur, pertama kita buka dulu bukunya ya lur ya, manual booknya ya lur. Oke lur, ini lur pertama lur. Nah, ini bahasa Inggris kok tulisannya apa nih, welcome to Pakucuit. Nah, welcome tuh kalau di sini artinya keset ya lur ya, keset di depan pintu rumah itu ya, keset tuh press with ya. Ndak mudeng saya lur. Ini kita ndak perlu baca semua, ndak perlu mengartikan ya lur. Tapi kalau sedulur ingin mengartikan, sudah ada aplikasi translate, tinggal di foto. Nah, tinggal di foto begini lur, diterjemahkan, sudah selesai, bisa tahu. Tapi kalau ndak ingin rumit-rumit seperti itu, caranya seperti ini lur. Ini penjelasan ya lur ya. Caranya seperti ini. Nah, ini gambar-gambar, lihat dari gambar aja sudah tahu lur. Ini ada gambar jari jempol ya lur ya. Begini ya lur. Artinya apa lur? Menerbangkan drone yang bagus itu seperti ini. Pertama lur, terbang di tempat yang luas, tidak ada penghalang kanan kiri, depan belakang, atas dan bawah. Itu artinya seperti itu lur. Terus ini ada gambar satelit, menerbangkan drone di bagian sinyal GPS yang kuat. Nah, jangan sekali menerbangkan di tempat yang zero GPS ya lur ya, zero frekuensi. Ada lur tempat yang seperti itu lur. Jadi suatu area di situ frekuensi apapun tidak bisa masuk, tidak bisa melewati, namanya zero frekuensi. Ada lur seperti itu lur. Pengalaman saya waktu menerbangkan di wilayah daerah Karanganyar mungkin ya lur ya. Drone sudah saya setting, sudah GPS sudah tak puter-puter, tak taruh, tak tunggu bermenit-menit, GPS-nya ya tidak ngelok-ngelok. Tak setting lagi, tak puter-puter, GPS-nya ya tidak ngelok-ngelok. Sampai 30 menit lur saya nunggu. Saya buka HP, ternyata di situ tidak ada sinyal. Jadi saya tidak jadi nerbangkan lur. Soalnya GPS-nya pun tidak masuk, tidak nyangkut-nyangkut. Lanjut ya lur ya. Terus ini ada gambar mata ya lur ya. Artinya apa lur? Menerbangkan drone harus sepenglihatan, tidak boleh teramat jauh sampai drone tidak kelihatan. Tidak boleh ya lur ya, harus kelihatan. Soalnya drone ini masih sekelas toys ya lur ya, masih sekelas toys. Itu artinya apa lur? Drone ini belum dilengkapi sensor-sensor yang memadai. Kalau drone sudah dilengkapi dengan sensor-sensor yang bagus, itu bisa diterbangkan jauh ya lur ya, sampai 7 km bahkan lebih ya lur ya, seperti di drone-drone UAV militer itu lur. Itu sampai dari pulau ke pulau itu. Terus lanjut ya lur. Terus ini gambar ada awan, ada panah turun. Artinya apa lur?
drone ini tidak boleh diterbangkan lebih dari 120 meter sesuai dengan regulasi undang-undang penerbangan di daerah setempat. Misalnya Indonesia ya lor ya, Indonesia itu tidak boleh lebih dari 100 meter, harus di bawah 50 meter, dan tidak boleh menerbangkan drone di area bandara, area transit pesawat terbang ya lor ya, berbahaya lor ya, tidak boleh menerbang itu. Terus tidak boleh menerbangkan di area instansi rahasia militer, tidak boleh ya lor ya. Nanti kalau ketahuan bisa disita drone-nya, kita kena pidana atau kita kena undang-undang yang berlaku. Nah, terus lanjutnya nih lor, ini ya, ini larangan-larangan ya lor ya, ada tandanya segitiga tanda pendung. Tidak boleh menerbangkan drone di kerumunan banyak orang atau di dalam kota ya lor ya. Terus tidak boleh menerbangkan drone di banyak pohon-pohon yang tinggi ya lor. Ini tidak boleh menerbangkan drone di area tower listrik, tower BTS atau kabel-kabel listrik ya lor ya. Terus ini ada pesawat terbangnya lor. Nah, tidak boleh menerbangkan di area bandara, area lepas landas atau landing pesawat terbang, tidak boleh. Terus ini ada gambar gedung-gedung tinggi, tidak boleh menerbangkan di kota, di gedung-gedung tertinggi ya lor ya. Artinya apa lor? Biarpun ini drone-nya ini ada anti hack frekuensi ya lor ya, tidak mudah terkena gangguan frekuensi lain, tapi di kota itu kadang ada frekuensi yang bisa masuk di drone ini, bisa mengganggu. Akhirnya drone ini jatuh. Kalau jatuh di atas gedung tidak apa-apa lor, tapi kalau jatuhnya menimpa pengguna jalan raya akhirnya menyebabkan kecelakaan, wah resikonya di situ lor ya lor ya. Ingat, jangan menerbangkan di atas kota, berbahaya lor, kecuali ada izin dan drone-nya memenuhi syarat ya lor, ada banyak sensor-sensornya itu ya lor ya, jadi nanti aman. Kalau drone sekelas Toys ini kurang aman ya lor, terbang di atas perkotaan ya lor ya, berbahaya lor ya. Cari tempat lapangan yang luas, tidak ada gangguan kanan kiri ya lor ya. Terus ini lor, ini ada gambar tower antena. Nah, kalau di Indonesia ini tower BTS tuh lah lor ya, tower GSM itu ya. Ini juga sangat berpengaruh dengan frekuensi ya lor ya. Ini soalnya ini sudah di atas 2,4 ya, 5 giga ke atas ini lor frekuensinya ya lor ya. Nah, yang ini tidak boleh menerbangkan drone saat embusan anginnya kuat, sedang atau gerimis. Nah, di sini juga tidak boleh menerbang waktu di atas ya, di atas di 100-an meter anginnya kuat, tidak boleh. Ini tidak boleh menerbangkan pada saat hujan. Ini tidak boleh, nanti bisa masuk di sela-selanya ini airnya ya lor ya, bisa jatuh, drone-nya rusak. Terus tidak boleh saat terjadinya petir. Nah, nanti kena petir meledak, eman-eman ya lor ya, harganya 3 jutaan hancur. Ini harganya kan 3 jutaan, nanti kalau hancur ya sudah hilang. Terus ini tidak boleh menerbangkan drone saat angin kencang. Biarpun ini GPS ya lor ya, bisa stay, bisa menahan angin, tapi kalau anginnya terlalu kuat, ini drone-nya bisa balik gini lor. Tadi dia tidak kuat menahan, akhirnya balik, jatuh.
Ini sudah ada, ini 10 meter per detik kecepatan anginnya, tidak boleh tekanannya 22 mph. Ini tekanan anginnya sampai segini itu sudah tidak boleh ya lur terbang ya lur. Nah ini saat baling-baling berputar, jari tidak boleh menyentuh baling-baling ya lur, bisa terluka ya lur ya. Nah ini tidak boleh terbang di area penerbangan, di bandara atau di area militer. Di bandara tempat pesawat-pesawat tempur itu ya lur ya, tidak boleh ya lur ya, bahaya ya lur ya. Peraturan-peraturan ini harus dimengerti sebelum menerbangkan drone. Ini lingkup pengertian masa drone, dari baling-baling, lampu, kamera, dinamonya ya lur ya. Ini kita lanjut lagi ya lur. Nah ini cara pasang baling-balingnya, ini petunjuk baterainya, ini cara melepas baterainya ya lur ya. Ini cara memasang baterainya, kemarin di jilid 1 sudah saya beritahu caranya masang. Nah ini cara mengecas baterainya yang benar ya lur ya. Ini casnya harus 2 ampere ke atas ya lur ya, agar bisa memenuhi syarat dari pengecasan baterai ini ya lur ya. Dan kalau 2 ampere itu lebih cepat ya lur ya ngisinya ya lur ya. Nah ini instruksi ini cara menaikkan dan menurunkan kamera, ini ya lur, naik turun gitu ya lur ya. Nah ini petunjuk. Nah yang benar saat drone on itu kameranya lurus, tidak boleh kameranya mengarah ke bawah, itu berarti gimbalnya rusak. Harus posisi lurus ke depan ya lur ya. Nah ini instruksi kamera-kamera dan bagian-bagian drone, dari lengan-lengan, sayap kamera ya lur ya. Ini fungsi-fungsi dari remote ya lur ya. Dari remote-nya ini fungsi-fungsinya ya lur ya. Dibaca, dilihat aja sudah bisa mengerti ya lur ya. Ini isi gambar-gambarnya di sini ya lur ya, layar LCD-nya. Nah sini ini ya lur ya. Ini bisa petunjuknya bisa dimengerti, ini bisa tahu ini baterai remote, ini baterai drone, ini angka GPS-nya yang diizinkan untuk terbang, posisi GPS-nya on off ya, macam-macam ya lur ya, bisa dimengerti ya lur. Nah ini cara mengecas remote-nya. Jadi remote-nya ini include ya lur ya, baterainya ada di dalam ya lur ya. 3,7 volt ya lur ya. Kalau bagusnya casnya yang 2 ampere. Saya ingatkan 2 ampere lagi ya lur ya. Ini instruksi cara on off-nya ya lur ya. Kemarin di jilid 1 dan 2 sudah saya beritahukan caranya ya lur ya. Ini instruksi untuk setting giro ya lur ya. Kemarin di jilid 2 juga sudah ada, saya tunjukkan caranya gironya. Nah ini untuk setting kompas lur, cara muternya ya lur ya, bagian pojok kanan ya lur ya. Terus ini muternya searah jarum jam. Ini muter untuk horizontalnya kamera ke bawah ya lur ya, muternya juga searah jarum jam. Nah kemarin ada komentar tuh, ada pertanyaan lur, Mas itu kok ada yang ditegakkan begini, ada yang ditegakkan begini, yang benar yang mana Mas? Semua sama lur, semua sama. Fungsinya apa atau memutar-mutarkan drone itu untuk mereset ulang kompasnya lur, agar kompasnya berfungsi kembali. Ada yang muter dipegang begini orangnya muter, pegang gini orangnya muter, ada seperti itu. Ada malah ada drone yang cara ngereset kompasnya
dibolak-balik gini, ada lur. Itu untuk mengocok kompas. Alatnya di sini, ada alat untuk kompasnya di dalam sini ya lur, di atas sini ya lur ya. Itu untuk mereset ulang kompasnya agar bisa berfungsi. Kalau tidak diputar-putar, tidak dianurul, nanti tidak ngelok, lokasinya tidak ngelok kompasnya lur. Itu ya lur ya. Selanjutnya ya lur, ini masih banyak lur. Ini kalau penggemar drone sudah tahu cara menaikkan drone, muter drone, nyamping kanan, nyamping kiri. Ini kalau orang yang sudah hobi drone ini sudah tahu semuanya lur ya. Ini untuk aplikasinya, gambar-gambar aplikasinya ya lur ya. Ini yang bawah ini untuk take off dan landing. Jadi sekali tombol drone-nya otomatis naik, sekali tombol drone-nya akan turun. Nah ini hati-hati ya lur ya, drone saat terbang tinggi ini ke tombol, drone-nya akan turun sendiri lur saat terbang lur. Nah caranya bagaimana biar tidak pas saat itu drone turun sendiri, tombol lagi satu kali lur, terus bagian yang sini dinaikkan, drone-nya akan naik lagi otomatis ya lur ya. Ini tombol headless mode, mode tanpa kepala. Jadi saat terbang Anda pertama terbangnya posisinya di mana? Kalau posisinya seperti ini, Anda terbangkan maju, ya ini dianggap kepalanya. Atau saat begini Anda majukan pada saat tombol headless mode diaktifkan, ini dianggap kepalanya. Jadi dia sembarang anggap kepalanya lur. Usahakan kalau tidak bisa headless mode ya jangan dipakai headless mode-nya ya lur ya. Ini fungsi tombol-tombolnya ya lur ya. Yang ini lur, yang atas ini fungsinya untuk return to home. Jadi saat drone terbang jauh, kita ingin memulangkan drone, tinggal tombol ini cetit, nanti ada bunyi tit tit tit, ya drone pulang sendiri ya lur ya. Saat baterainya pun mau habis, drone juga pulang sendiri lur. Jadi dia tidak mau maju lagi, tapi dia pulang sendiri pakai ini. Nah ini ada peraturannya, saat drone pulang sendiri itu di ketinggian 20 meter ya lur ya. Yang ini lur, ini tombol untuk kamera dan video. Satu kali tombol itu foto, sekali tombol ditahan itu untuk video, merekam video ya lur ya. Ini petunjuk-petunjuknya untuk sinyal GPS-nya, petunjuknya di remote ya lur ya. Ini nilai GPS-nya ya lur ya. Ini baterai-baterai di drone dan di remote. Ini modenya ya lur ya. Dan ini kelengkapannya lur ya, kelengkapan drone saat kita beli pertama. Sudah habis ya lur ya. Silahkan mencoba menerbangkan drone ini ya lur ya. Drone ini hanya satu kelemahannya yaitu ya lur, masih jelo. Biarpun ini sudah ada karetnya lur, ada karetnya anti jelo, tetap jelo lur. Kalau anginnya kuat sekali kelihatan lur, tapi kalau anginnya landai sedang bisa diredam sedikit ya lur ya. Oke lur, coba menerbangkan di tempat yang aman ya lur ya, jangan di tempat-tempat yang dilarang. Dan menerbangkan drone harus mematuhi undang-undang dirgantara di area tersebut, terutama di wilayah-wilayah yang dilarang menerbangkan drone. Jangan sekali-kali diterbangkan di atas komplek militer atau di bandara, tidak boleh ya lur ya. Oke lur, jangan lupa
subscribe, like, dan kasih komentar ya lur ya, jika ada informasi saya tadi yang masih kurang. Oke lur.